komposter, tentang komposter, teknologi tepat guna, lebih tepatnya ke komposter. Kami membuat komposter. Kita kelompok 2 membuat TTG yaitu komposter. Tujuannya karena kan dari cerita salah satu ibu-ibu UMKM Bu Soleh itu kan di daerah RW 2 itu kan daun-daun keringnya itu cuma dibiarin aja. Ya ada sih beberapa komposter tapi nggak dipakai gitu. Terus akhirnya kita bikinin yang baru, yang lebih besar. Sebenarnya di Kelurahan Kembansari ini udah memiliki bank sampah ya. Terus juga banyaknya juga misalnya kayak ekoenzim itu kan, kayak sampah yang diolah. Nah, kebetulan di sini tuh juga banyak sekali sampah yang sebenarnya itu bisa digunakan dengan baik gitu. Jadi kita berpikir apa sih yang bisa dimanfaatkan selain adanya hidroponik. Kan banyak limbah rumah tangga juga kan, terus banyak pohon-pohon juga di Kebonsari ini. Jadi kita manfaatkan buat komposter itu tadi. Tujuannya sih karena di salah satu UMKM yang kita bina, kelompok 2 bina, itu kan ada UMKM jamu. Nah, jamu itu dia produksinya dari ini, tanaman jamunya sendiri gitu, yang ditanam di balai RW-nya, di RW 3. Di sini banyak gitu, ada taman bermain, kayak ini di RW 3 nih. Itu di situ banyak tanaman-tanaman obat-obatan herbal gitu kan. Nah, itu dibuat Nah, akhirnya kita pengen komposter biar nanti hasil dari komposter itu kan nanti pupuk cair dan pupuk padat gitu kan. Nah, pupuk cair nanti bisa dibuat nyiramin tanaman yang ada di balai RW 3 sama tanaman jamunya Bu Soleh gitu kan. Terus juga kalau pupuk yang padat itu bisa untuk tanaman-tanaman hias gitu, untuk warga sekitar juga bisa bermanfaat gitu. Toh juga di sana itu belum ada komposter sih kalau di deket rumahnya Bu Soleh sama di balai RW 3 ini. Oke, jadi sebelum persiapan pembuatan komposter itu pasti kita ngedesain tuh gimana sih nanti ada apa yang perlu disiapin kayak bahan-bahan peralatan. Oh iya, persiapannya beli tong. Tapi yang beli bukan aku, yang beli tuh Maesa sama Mayang gitu, naik motor taruh belakang. Ngapain, Mbak? Saya sedang berada di toko tong drum untuk dibuat komposter. Sama pipa aku beli amplas kayu yang paling kasar. Terus juga kita gambar tuh gimana nanti misal pipanya ini ditaruh mana gitu. Sebelum buat TTG pastinya bikin desain dulu, digambar mau kayak gimana bentuknya. Terus kalau udah tahu mau kayak gimana, beli bahannya, beli drum, beli pipa-pipa, beli keran, beli saringan. Kasih tutorial caranya biar Kurang. Lagi sungi bersaksi. Untuk proses pembuatannya yang pertama yaitu kita pertama membuat desain. Desainnya itu jadi diukur jadi seakurat mungkin, jadi ketika proses membuat nanti tidak
sia-sia. Jadi ya, ketika sudah dibentuk itu bisa langsung dipasang dan sesuai dengan ukuran dan bisa pas dan presisi gitu sih. Oke. Untuk pembuatannya yaitu pertama kita menggunakan drum. Drum itu dibolongi. Sebelumnya kita gambar dulu sesuai gambar dari rekan tim kami. Dari mulai kita menyolder sendiri sampai kita membersihkan sendiri, memotong sendiri, pokoknya sangat rumit. Nyonya, tak wawancarai Nyonya. Ngomong Siti aja po. No komen ya. Ini membuat apa Nyonya? Nggak terlalu susah ya, tinggal tongnya itu tinggal dilubangi pakai solder, terus pipanya nanti dipasang, terus dipasang juga buat penyaringnya itu ya, buat filternya itu pakai vibrit nanti. Menurut saya proses pembuatan itu cukup rumit karena kan di tong itu harus dibolongin ya, dan dibolonginnya itu juga banyak, jadi itu yang agak memakan waktu. Terus ukurannya juga harus pas, dan kita juga harus ngitung-ngitung diameternya, akhirnya matematikanya keluar lagi, seperti itu sih. Hari ini kita sedang membuat komposter ya, merakit lebih tepatnya. Jadi kita membuat lubang pada pipa, bisa dilihatkan. Nah, ini nanti pipa putih ini nanti gunanya sebagai udara di dalam tong. Jadi nanti ada udara yang mengaliri di dalam tong sehingga sirkulasi di tong itu bisa terjaga dengan baik. Karena ini kan nantinya akan diisi oleh kotoran-kotoran, sampah dedaunan yang nantinya akan dibuat sebagai kompos. Proses pembuatannya sih yaitu di solder, dibolongin, terus pertama kayak diukur dulu misal berapa senti, terus ini ditaruh di mana, terus nanti digambar, terus dibolongin gitulah, pakai solder, pakai gergaji, motong-motong. Oke, ini kita sudah membuat untuk saluran udara di dalam komposter, yaitu yang terdiri dari pipa ukuran 2D ya, 2 dim. Jadi ini ukuran 2 dim semua sama ini 1/4 D. Jadi yang 1/4 ini nanti buat untuk menyebarkan udaranya. Jadi nanti udara dari atas itu turun ke bawah, nanti menyebar di dalam tong untuk memberikan udara di dalam komposternya ketika sudah diisi macam-macam daunan ataupun sampah organik lainnya. Jadi ini nanti tinggal dipasang ke tongnya, nanti baru bisa diaplikasikan. Ya. Ya Allah, lo kan wis ucul wis. Mayang menang wis. Lo kan wis ucul. Bagaimana ini Mbak Selsa? Kok Anda sepertinya lebih lambat ya? Kan kok berpihak sih komentator. Kata-kata hari ini. Sebenarnya di HP. Do or do not. Apa sih? There is no try.
Harus drum. Mas Elsa kata-kata hari ini. Ende gini sih gini. Saya kalah dari Mayang. Saya mengaku kalah. Ya, hari kedua ini kita proses perakitan. Kejadiannya itu saat kita melakukan pembelian dari drum ya. Masalahnya muncul ketika kita mau membawa ke kebun sari. Gimana caranya ya? Akhirnya kita pakai sepeda motor dan kayak orang jualan lele. Jadi ya itu sih cerita paling menarik. Ada sih waktu itu bawa tongnya kan gede, saya naik motor. Nah, itu miring dari jalan, jadi agak dah gitu aja sih. Kejadian lucu, apa ya? Pusing. Iya, jadi kan nyolder nih. Kan nyolder tuh. Nah, itu kan nyoldernya Jadi ngelubanginya kan pakai solder. Nah, ngelubangi itu kan kayak karena tongnya itu tebal banget, jadi kita itu kayak balapan gitu loh, siapa yang paling cepet bolongnya gitu. Alhamdulillah saya sih menang. Sama juga selain lomba nge-solder itu kayak nyepetin itu loh, apa ngasih nama itu. Nah itu tuh kayak karena sepet belum ngepro gitu ya, jadi tulisannya tuh meleot-meleot. Itu sih. Ya itu sih karena keterbatasan alat kan, jadinya ngelubangin drumnya itu pakai solder lama, jadinya nggak selesai. Kejadian lucu itu kayak saya sendiri sih ketika proses perakitan ya, terutama perakitan. Jadi semua sudah dipotongin, pipanya sudah dipotongin, sudah dipasang, dan kemudian dirakit ke dalam gentong. Nah, itu yang membutuhkan apa ya effort lebih ya, karena memasukkannya itu saya sendiri terutama harus masuk ke dalam gentong untuk merakit pipa-pipa yang ada di dalam itu. Karena ya alhamdulillah kita membeli dengan ukuran besar, jadi lebih mudah memasangnya daripada kalau yang kecil mungkin agak kesulitan juga sih. Itu sih ya, mungkin bisa dikasih contoh video atau gambar ya Mas. Jadi seperti ini, itu cara masangannya, effort lebih lah. Harapannya sih ya semoga berguna, dapat dimanfaatkan dengan baik aja sih. Harapannya semoga dengan adanya TTG ini bisa berguna untuk warga sekitar, untuk masyarakat sekitar, juga untuk agar tanamannya sehat-sehat, subur gitu kan, bisa dipakai, diproduksi dengan baik gitu sih. Ya semoga dari TTG yang kita buat semoga berguna, bermanfaat, dan tetap dipakai ke depannya. Semoga nggak terbengkalai. Harapannya untuk TTG tersebut yaitu komposter semoga masih digunakan terus sampai selamanya, dipakai terus, dan semoga bisa berguna dengan baik untuk Kelurahan Kebonsari. Harapannya itu ya pasti bisa, ibunya itu bisa terbantu. Kan banyak tuh kayak sampah-sampah rumah tangga, kayak sayur-sayur itu kan biar nggak terbuang sia-sia, jadi dibikin pupuk
dimasukin aja di komposternya, nanti lama-kelamaan jadi pupuk berguna deh. Semoga bisa bermanfaat bagi warga sekitar, terutama warga yang yang bisa dapetin komposter itu. Karena kan cuma 2 ya, karena keterbatasan juga. Semoga meskipun adanya keterbatasan tetap bisa berfungsi dengan maksimal dan bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Iya, bisa dimanfaatkan dengan baik lah. Harapannya semoga dengan adanya TTG dari kelompok kami itu bisa bermanfaat dengan seterusnya, maksudnya digunakan dengan dalam waktu yang panjang, dalam jangka yang panjang, lalu semoga dirawat dengan baik, terus bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar. Harapan untuk TTG ini semoga bisa dirawat yang penting, dan juga diutamakan fungsinya. Jadi ya untuk komposter ya digunakan untuk pengolahan kompos gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kebersamaan gitu. Dan semoga bisa bertahan lama dan bisa membawa manfaat lebih banyak, terutama untuk Kelurahan Kebonsari. Sekian, terima kasih.